Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Para habaib, para kiai, para asatidzah yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan dengan kehadiran beliau-beliau majlis ini menambahkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Doakan guru-guru kita, para habaib, para kiai, para asatidzah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, dan terus istiqomah membimbing kita untuk selalu dekat kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Hadirin sekalian, udah 10:30 ini. Sampai jam berapa biasanya? Sampai jam berapa? Jam 1. Benar? Benar? Oke. Berapa duit? Imam Busiri di dalam satu bait yang beliau tulis di dalam kitab Burdah, beliau memberikan isyarat, membicarakan tentang Nabi Muhammad dua, dan dua-duanya tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita. Wansub ila dhatihi ma syi'ta min sarafin wansub ila qadrihi ma syi'ta min idhami. Kedudukan Nabi dan juga daripada zatnya Nabi Muhammad tadi sudah dibahas oleh guru kita Fadilatul Habib, Masya Allah, guru kami Al-Habib Ahmad Mustafa Syahab. Sudah disampaikan bagaimana kemuliaan, kedudukan, bahkan zatnya Nabi Muhammad yang begitu kita harus yakini, kita harus mengiktikadkan buat kita. Tidak ada makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat kepada kita. Kalau kita memang untuk mencintai beliau, untuk mengikuti daripada ibadahnya beliau terlalu berat untuk kita ikuti. Betul? Karena begitu luar biasa, satu-satunya makhluk yang oleh Allah Subhanahu wa taala dipuji langsung tentang kemuliaan akhlak adalah baginda Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ibadahnya kita mungkin tidak mampu untuk mengikutinya, akhlaknya terlalu mulia kita, tapi jangan sampai tinggalkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Jangan hilang rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad, karena mudah-mudahan ini adalah modal buat kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Ketika Rasulullah menyampaikan dakwah di hadapan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada seorang masuk ke dalam masjid itu, bertanya dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Ketika pada saat itu Rasulullah sedang menyampaikan dakwahnya, Rasulullah sedang menyampaikan tausiah di hadapan para sahabat-sahabatnya, Rasulullah tidak lagi membicarakan tentang hari kiamat. Tiba-tiba anak ini bicara dan bertanya kepada Rasulullah, "Kapan hari kiamat?" Rasulullah tersenyum. Kemudian Rasulullah tidak menjawab, tapi Rasulullah menjawab membalas pertanyaan itu. Kata Rasulullah kembali bertanya kepada anak muda itu, "Ma'adatalah, engkau bertanya tentang hari kiamat, memang apa persiapanmu dalam menghadapi kiamat? Apa bekal yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat?" Kata anak muda itu, "Saya tidak punya bekal yang banyak ya Rasulullah. Salat saya masih sedikit, sedekah saya masih sedikit, ibadah saya masih sedikit. Lalu apa bekal engkau?" "Satu bekalku, aku cinta kepadamu ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di dunia. Hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka cinta kita kepada Nabi Muhammad. Insyaallah almar'u ma'aman ahabba. Kita akan dikumpulkan bersama dengan Nabi Muhammad. Kalau ngikutin akhlaknya Nabi Muhammad terlalu mulia. Maaf, Al-Imam As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi tulis ada satu hadis Nabi SAW tentang akhlaknya Nabi Muhammad.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menunjukkan akhlakul karimahnya bukan hanya kepada kawan dan temannya. Rasulullah menunjukkan akhlaknya bukan hanya kepada saudara dan handau tayulannya, tapi Rasulullah bisa menunjukkan akhlak yang baik, menunjukkan akhlakul karimahnya justru kepada musuh dan lawannya. Ini yang luar biasa, saudara. Maka dalam sejarah perjuangan Nabi Muhammad tercatat hampir 85% berhasil dakwahnya Nabi Muhammad adalah dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Ini yang perlu kita contoh. Dari sekian banyak daripada akhlak-akhlak Nabi Muhammad ditulis dalam satu hadis, salathun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Ada 3 katanya. Ini aja nih yang saya bahas. Mudah-mudahan 1:30 selesai. Kata Nabi Muhammad cukup 3. Man kunna fihi, barang siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Kalau ada 3 perkara ini di dalam diri seseorang, maka insya Allah dia akan masuk surga tanpa lagi hisab dengan hisab yang berat. Amin ya rabbal. Enggak pakai dihisab dengan hisaban yang berat, cukup dengan hisaban yang ringan. Sayyid Ahmad Hamamizadah di situ menuliskan dalam kitab tafsir Yasinnya, konon katanya yaumul hisab itu waktunya kurang lebih hampir 10.000 tahun, saudara. Tapi dalam waktu yang seperti itu ada orang-orang yang insya Allah dia tidak akan dihisab selama itu. Ada jalur kursus langsung masuk ke dalam sorga. Enak nggak? 3 nih. Ini kalau kita punya insya Allah masuk kita sorga nggak pakai dihisab lagi. Amin ya rabbal. Yang pertama katanya nih akhlaknya Nabi Muhammad, tu'ti man haramaka, berbuat baiklah kamu sama orang yang pelit sama kamu. Ini urusan gampang apa susah nih, saudara? Halo? Baik sama orang yang pelit. Biasanya model kayak kita baik sama orang yang baik, betul ya? Kalau dia baik sama kita, kita baik sama dia. Kalau lu baik sama gua baik sama, itu model kita. Itu mah biasa. Tapi ada akhlaknya Nabi Muhammad. Beliau bisa berbuat baik sama orang yang pelit, saudara. Ada orang pelit di sini? Banyak. Al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Orang yang pelit itu jauh sama manusia, betul? Manusia nggak ada yang demen sama orang pelit, betul nggak? Saya pernah diundang, Habib mohon izin, diundang sholatul jamaah, sholatul jenazah. Ada sholat jenazah yang meninggal orang kaya. Ketika saya, ini kan masjid gede nih, ada 3 kali ini kali rumahnya. Iya gede banget tuh rumah, ada kolam renangnya, ada lapangan golf ada di situ. Iya, waktu saya datang sana, tapi saya prihatin, Pak. Kenapa? Ketika pada saat lagi nyembayangin jenazah, yang nyembayangin berempat. Kasihan nggak? Berempat, saudara. Saya, supir saya, sama pembantunya 2. Ya Allah, ya Rabbana. Habis selesai sholat jenazah, saya tanya sama pembantunya, Mas, ini warga sini nggak ada yang tahu, Mas, kalau ini beliau meninggal dunia? Tahu, Kiai. Lah kok nggak ada yang nyembayangin? Maaf Kiai, pelit tuh. Al-bakhil ba'idun minan nas wa ba'idun minal jannah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imamil Ali karamallahu wajhah menuliskan satu hadis, lama khalaqallahul jannah, ketika pertama kali Allah menciptakan surga. Allah ciptain surga. Jadi itu sorga. Ketika sorga itu jadi, faqalatil jannah, sorga nanya sama Allah. Apa kata sorga? Ya Rabbi, lima khalaqtani. Ya Allah, engkau jadiin aku buat jadi sorga ini buat siapa? Ini tempat yang begini bagus, yang begitu indah, yang begini luar biasa, buat siapa? Lima khalaqtani, buat siapa engkau ciptakan aku menjadi sorga? Apa kata Allah? Likulli syakhiyin wa mutaqiyin. Aku jadikan sorga
adalah untuk orang-orang yang murah dan orang yang bertakwa kepadaku. Insya. Tapi ketika Allah menciptakan, lama khalaqallahu nar, ketika Allah menciptakan itu neraka, jadi itu neraka, kemudian faqalatin nar, neraka pun ngomong, nanya juga sama Allah tuh neraka. Ketika pertama kali diciptakan itu neraka, neraka pun bertanya, apa kata neraka? Ya Rabbi lima khalaqtani, ya Allah, engkau jadiin aku jadi neraka buat siapa? Ini tempat yang panas, yang bau, yang jelek begini, ini buat siapa nih tempat? Apa jawaban daripada Allah? Likulli bakhilin wa mutakabbirin. Aku jadiin ini neraka khusus buat orang-orang yang bakhil. Tahu bakhil? Pelit. Tahu pelit? Medit. Tahu medit? Koret. Tahu koret? Buntut gak sirang. Bahkan dituliskan di sana ketika Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, naik langit 1, 2, 3, tembus kepada langit ke-7, bahkan diperlihatkan surga. Ketika Rasulullah melihat surga, kaget Rasulullah. Kenapa? Ra'aitu maktuban ala babil jannah. Rasulullah lihat ada tulisan gede Pak di pintu surga. Di pintu sorga ada tulisan gede. Kemudian selesai Mi'raj, ketemu sama Nabi, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dipanggil, ya Ali, ra'aitu maktuban ala babil jannah. Aku lihat di pintu surga ada tulisan besar. Apa tulisan besarnya itu? Anti muharramatun ala kulli bakhilin wa akin wa namamin. Di pintu surga ada tulisan, surga itu diharamkan buat orang bakhil. Surga itu diharamkan buat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan surga itu diharamkan buat orang yang suka mengadu domba. Tuh gede banget tulisannya. Di pintu surga ada spanduk, ada banner, ditulis gede. Apa tulisannya? Orang pelit dilarang masuk. Tuh teman haramaka. Ini beliau Nabi Muhammad dikenal dengan murahnya, Masya Allah. Tadi diceritakan bagaimana kemuliaan akhlaknya Nabi Muhammad. Selalu orang yang datang nggak ada kata enggak, iya, selalu diberikan oleh Nabi Muhammad. Pernah satu hari ada orang tukang minta-minta datang ke rumah Rasulullah, tidak ada uang lagi, tidak ada makanan. Datang ini tukang minta-minta, ya Rasulullah, apakah ada rizkiku di sini, katanya. Rasulullah bingung, makanan kagak ada, ini kagak ada. Apa yang diambil? Diambil bajunya Rasulullah, diambil jubahnya Rasulullah. Dikasih nih tukang minta-minta, aku lagi tidak ada makanan, aku lagi tidak ada uang, yang ada ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Tukang minta-minta dikasih jubahnya Rasulullah. Senang apa kagak kira-kira? Senang apa tidak? Girangnya bukan main. Karena memang dia lagi butuh duit, nih tukang minta-minta pergi ke pasar, dijual bajunya. Dijual, saudara-saudara, saya punya bajunya Rasulullah, ada nggak yang mau beli? Semua orang lihat, dibuka tuh baju, lihat semua orang, dan mereka semua percaya memang itu bajunya Rasulullah, karena itu sering dipakai oleh Rasulullah. Aku baru saja dikasih hadiah, aku butuh uang, ada di antara kalian yang mau beli ini? Maka semua orang menunjuk tangan, saya mau, saya mau, saya mau, begitu katanya. Akhirnya nih orang tukang minta-minta pinter juga, karena banyak yang beli. Apa kata dia? Baik, karena terlalu banyak yang beli, saya lelang. Begitu kata dia. Saya lelang ini, siapa di antara kalian yang bisa beli dengan harga yang paling tinggi, aku akan berikan baju Rasulullah ini. Teriak-teriak semua, wah sekian sekian. Di situ ada seorang pedagang pengusaha, tapi matanya buta. Dia denger tuh ada orang teriak-teriak jual bajunya Rasulullah. Dia dengar ada orang yang dipanggil, itu pelayannya, budaknya dipanggil. Coba engkau lihat, benarkah itu ada orang yang membeli baju, menjual bajunya Rasulullah? Kalau memang ada, ambil, beli berapapun harganya. Kata orang kaya kalau ngomong begitu pantas nggak? Pantas, beli.
Dilihat bener, beli betul ya ini tuan, dia lagi jual, dikasih uang, beli yang paling mahal. Singkat cerita dibelilah. Apa kata dia sebelum dibeli? Kata nih pengusaha pedagang ini, kalau kamu bisa membeli itu, kamu bisa mendapatkan bajunya Rasulullah, aku janji aku akan merdekakan engkau dari budakku, katanya. Aku akan bebaskan engkau, tidak lagi jadi budakku. Beli dia, dapat tuh, karena dia janji, akhirnya dibebasin tuh budak, karena dia bisa membeli bajunya Rasulullah. Tapi kata nih pedagang, sebelum aku bebaskan, pulang dulu, anterin aku pulang, karena buta matanya. Akhirnya pulanglah dia ke rumah. Sampai di rumah dibebasin ini budak. Kemudian malam dia sembahyang. Ketika dia sembahyang, kemudian baju itu dipegang sama dia. Ya Allah, aku belum pernah melihat wajahnya Rasulullah. Aku belum pernah bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah, karena mataku tidak bisa melihat. Sekarang baju ini ada di hadapanku ya Rasulullah. Bajuku ini, baju Rasulullah ada di hadapanku ya Allah. Diusaplah ini. Aku berharap dengan usapan bajunya ini aku bisa melihat wajahnya Rasulullah. Diusap sama dia tuh baju. Kemudian tidur ini orang, bangun tidur. Kemudian dia lihat, ternyata matanya Allah bukakan berkat bajunya Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bukan dia ngelihat dah tuh rumahnya yang indah, istrinya dan lain sebagainya. Senang atau tidak? Senang atau tidak? Girangnya bukan main. Habis sembahyang duha, balik. Keluar dia dengan mata yang sudah bisa melihat. Kemana? Ke rumah Rasulullah. Dia bawa baju itu ke rumah Rasulullah. Sampai di rumah Rasulullah, Rasulullah tahu dia orang, kenal Rasulullah dengan orang itu. Ditanya, ente sama siapa? Anda sama siapa? Siapa yang nganterin Anda? Karena Rasulullah tahu matanya orang ini buta. Siapa yang? Saya sendiri ya Rasulullah. Saya sudah bisa melihat. Dari mana engkau bisa melihatnya? Berobat kemana engkau? Diceritakan sama dia. Kemudian Rasulullah tanya, itu baju saya ada main teh. Iya, ini baju engkau ya Rasulullah, saya beli begini-begini sama tukang minta-minta. Kemudian saat ini saya sudah bisa melihat wajahmu, dan baju ini saya kembalikan kepadamu ya Rasulullah. Dibalikin lagi tuh baju. Apa kata Nabi sama Siti Aisyah? Ya Aisyah, coba lihat nih, kemuliaannya, keberkahannya daripada orang yang bersedekah. Gara-gara orang bersedekah, aku bersedekah seperti ini. Coba lihat, dengan sedekah bajuku bisa mengkayakan orang miskin jadi orang kaya. Yang kedua, bisa membebaskan seorang budak menjadi merdeka. Dan yang ketiga, gara-gara sedekah ini yang buta matanya melek. Bajunya balik lagi. Inilah sedekah. Mana qasamalun min sadaqatin bal yasdat. Tidak akan berkurang harta yang kita keluarkan untuk bersedekah, bahkan bertambah dan bertambah. Tu'ti man haramaka. Akhlaknya Nabi, bisa berbuat baik kepada orang yang pelit sama kamu. Gampang apa susah? Halo, assalamualaikum. Gampang apa susah? Kenapa susah? Pelit soalnya kita. Yang kedua, ini akhlaknya Nabi. Kalau itu mah berat dah, betul. Baik sama orang yang pelit, gampang apa susah? Susah, berat itu. Nih yang kedua nih, wa ta'fu amman zalamaka. Kalau kamu pengen masuk surga, hasabahallahu hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Kalau kamu pengen masuk surga dengan hisaban yang sangat ringan. Kalau yang pertama berat, yang kedua wa ta'fu amman zalamaka. Bisa memberikan maaf sama orang yang berbuat jahat sama kita. Ini gampang apa susah nih? Memberikan maaf kepada orang yang telah berbuat jahat sama kita. Nyata-nyata nih orang jahat, zalim sama kita. Boro-boro kita balas, marah aja enggak. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Sering membalik ceritain kalau ceramah di mana-mana, dia ceritain ada Nabi satu hari, satu masa Nabi pulang ke rumahnya dari masjid. Sampai di rumah banyak sampah. Betul?
Banyak sampah di rumah Nabi, dibuang kotoran-kotoran ke rumah Nabi Muhammad. Bukan hanya kotoran onta, bukan hanya kotoran sapi, kotoran manusia dibuang ke rumah Nabi Muhammad. Nabi pulang banyak, tapi Nabi nggak marah. Nabi ambil pengki, dibersihin sama Nabi, dah cukup dibersihin, taruh di rumah. Bagus nggak? Ini akhlaknya Nabi. Besok dilakuin begitu lagi. Nabi pulang ada lagi tuh sampah, ada lagi tuh kotoran manusia dibuang lagi ke rumah Nabi Muhammad. Nabi nggak marah, dibersihin sama Nabi. Berhari-hari Nabi diperlakukan begitu, sampai Nabi tahu siapa yang membuang itu. Sampai Nabi tahu tuh yang membuang siapa. Tapi Nabi nggak marah, kagak diparanin sama Nabi. Satu hari Nabi pulang ke rumah, ternyata rumahnya bersih, kagak ada sampah, nggak ada kotoran. Dicariin di pojok-pojokan sama Nabi, kemana nih tumben kagak ada kiriman. Dicariin sama Nabi nggak ada, ditungguin mungkin zohor kali, nggak ada zohor, asar kali nggak ada, sampai malam kagak ada tuh kotoran. Kata Nabi, husnuzon, mungkin besok kali dirapel. Ternyata besok pun tidak ada. 2 hari rumah Nabi Muhammad bersih, tidak ada sampah, tidak ada kotoran. Apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad? Nabi keluar rumah, tanya sama tetangga, aina fulan, kemana si fulan? Kenapa ya Rasulullah, engkau marah sama dia, engkau ingin membalas kejahatan dia, engkau ingin buang kotoran-kotoran dan sampah ke rumah dia? Enggak, aku hanya pengen tanya kemana dia. Maaf ya Rasulullah, dia sakit, udah 2 hari nggak bangun. Sakit apa? Covid. Udah 2 hari dia nggak bangun, sakit. Allahu Akbar. Nabi dengar dia sakit, apa yang dilakukan sama Nabi? Pulang saudara, nanya sama Siti Aisyah, ya Humairah, apakah ada makanan di rumah kita? Maaf ya Rasulullah, nggak ada makanan di rumah kita, hanya ada 1 rantang korma. Boleh aku minta 1 rantang korma itu? Untuk apa ya Rasulullah? Aku pengen nengokin orang yang sakit. Emang siapa yang sakit? Orang yang biasa buang sampah dan kotoran ke rumah kita sedang sakit. Aku mau nengokin dia. Ini akhlaknya Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Dia bawa itu rantang kurma ke rumah orang itu. Sampai di rumah orang itu kaget ngelihat Nabi Muhammad datang menjenguk dia. Apa kata orang itu? Ya Muhammad, akhlakmu begitu mulia Muhammad. Tiap hari aku zolimi engkau, aku jahati engkau, aku buang kotoran ke rumah engkau. Tiap hari aku perlakukan engkau seperti itu, tapi engkau tidak pernah membalas. Jangankan balas, marah pun tidak. Sekarang Muhammad, aku sakit, saudara-saudaraku belum ada yang datang, teman-temanku belum ada yang jenguk, tapi sekarang justru engkau, orang yang tiap hari aku jahati, aku zolimi, engkau orang yang pertama datang menjenguk aku. Akhlakmu begitu mulia Muhammad. Diambil tangannya, kemudian dia berkata, saksikan olehmu ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam gara-gara ngelihat apa? Akhlaknya Nabi Muhammad. Bisa maafin orang yang jahat sama dia. Nih, ntar nih pulang maulid, rumah kita ada yang buang sampah. Marah apakah gak kira-kira saudara? Halo? Ntar nih mau pulang nih, rumah kita banyak sampah, ada yang buang. Marah apa kagak? Hah? Orang yang buang sampah sakit, bapak mau nengokin? Mau nengokin? Mungkin campur doa, mampus kalian loh. Berat pak. Baik sama orang yang pelit, maafin orang yang jahat sama kita. Gampang apa susah? Ya kagak masuk surga dah ini lah. Tapi masih ada satu lagi, ini mudah-mudahan satu kali yang rada mendingan kali ya. Kali yang pertama berat nggak? Yang pertama berat nggak?
yang kedua, nah yang ketiga dah, mudah-mudahan ini rada-rada aman, kita bisa amalin masuk surga nggak pakai dihisab, amin. Apa yang ketiga? Silman qata'aka, bersilaturahmilah kamu kepada musuhmu. Gampang apa susah? Silaturahmilah kamu kepada musuhmu. La haula wala quwata illa billah. Inilah akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau silaturahmi ke rumah saudara itu biasa, betul ya? Iya. Silaturahmi ke rumah kawan biasa. Bisa nggak kita silaturahmi ke rumah musuh kita? Ya Allah, apalagi model kayak kita Betawi, emang amboknya gede. Bukan Betawi sini, bukan, Kebayoran tempat saya makanya kesel banget saya sama orang-orang Kebayoran. Lu kayak begini kelakuan lu, sampai segitunya lu mutusin silaturahmi. Dari mana lu belajar? Dari pancoran, begitu kata dia. Nah tuh, silman qata'aka, kita disuruh bersilaturahmi kepada musuh kita. Berat pak, betul? Jangankan silaturahmi, suruh lewat rumahnya, mau nggak? Najis gua. Nah, 3 akhlak ini mudah-mudahan bisa kita contoh supaya kita bisa masuk ke dalam surganya Allah tanpa pakai dihisab lagi, amin ya rabbal. Baik kepada orang yang pelit, maafin kepada orang yang telah berbuat jahat sama kita, dan kita jangan sekali-kali putuskan apa? Putuskan silaturahmi. Demi Allah, tiap malam tahajud bagus nggak? Nggak, saya tanya, tiap malam tahajud bagus nggak? Tiap pagi duha bagus nggak? Malam tahajud nggak pernah tinggal, duha nggak pernah tinggal, masya Allah. Hari Senin, hari Kamis puasa, baca Quran nggak pernah tinggal tiap hari. Bukan hanya baca, apal Quran, apal 32 juz. Kebanyakan itu. Ada orang tiap malam tahajud, pagi duha, Senin Kamis puasa, baca Quran nggak pernah tinggal, tapi dia putuskan tali silaturahmi. Demi Allah, amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Isnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah, qati'ur rahim wal jarusu. Ada 2 kelompok manusia yang nanti pada hari kiamat Allah tidak akan berikan rahmat kepada dia. Siapa? Ada 2, orang yang memutuskan tali silaturahmi dan orang yang jahat kepada tetangganya. Nauzubillah, nauzubillah. Jelas tidak? Jelas tidak? Kalau udah jelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.